Ada waktu ketika langit berbisik dan bumi menjawab dengan gemah. Tanda-tanda kecil, ikan yang naik ke permukaan, bintang yang kehilangan ritme, kabut yang menutup kota, menjadi pembuka babak besar. Ini bukan hanya cerita tentang akhir. Ini kisah soal pilihan. Apakah kita akan melebur dalam kepanikan, atau mengubah ujian menjadi panggilan untuk berbagi? Ikuti tokoh-tokoh biasa yang berdiri di hadapan dilema terakhir. Memilih martabat, menanggung sesama, dan menjaga harapan. Senja ini bukan penutup mutlak. Ia adalah cermin yang menanyai hati manusia. Dengarkan, dan biarkan kisahnya menuntun kita kembali ke hal paling sederhana yang membuat kita manusia. Di sebuah desa pesisir yang menghadap laut, Amina menata dagangan rempahnya di gerobak kayu, memeriksa tumpukan kari, kapulaga, dan jahe yang ia jemur sejak pagi. Rutinitasnya terganggu ketika nelayan kembali dengan jaring yang penuh ikan mati, atau ikan yang aneh, berpola seperti keruh. Di langit, burung-burung berpencar melintas tanpa rute yang biasa. Malam-malam menjadi lebih gelap, dan bintang-bintang yang biasanya dapat dipetakan para nelayan, kini tampak bergeser. Orang-orang desa saling berkirim cerita, mimpi-mimpi aneh, anjing yang menyala ke arah laut kosong, dan kambing yang tak mau masuk kandang. Amina tidak segera percaya pada ramalan. Ia melihat tanda sebagai gangguan pada mata rantai hidup. Namun ia juga merasakan panggilan di dada. Bukan panik, tetapi pertanyaan, apa yang harus aku lindungi hari ini? Ketika seorang keluarga tetangga kehilangan atap akibat badai tak terduga, Amina membagi rempahnya tanpa menunggu imbalan. Tindakan kecil ini memicu pola lain. Tetangga menukar tugas menjaga anak, pemuda desa memperbaiki dermaga, dan para penenun menyiapkan kain pengganti. Bab ini memetakan awal, tanda-tanda kecil yang memeriksa fondasi moral komunitas. Kita mengikuti Amina, yang bukan pahlawan besar, melainkan orang biasa yang memilih tindakan konkret, membawa air, memasak untuk pengungsi, menumpangkan yang gelisah. Narasi menekankan bahwa ujian besar sering muncul dari rangkaian peristiwa kecil yang menuntut pilihan etis sehari-hari. Di desa, doa-doa dipanjatkan di rumah-rumah, namun doa itu segera diikuti oleh langkah nyata, membetulkan tanggul, membagi makanan, mengajar anak-anak bertahan. Tanda pertama juga memancing percakapan lama. Apakah kekayaan harus disimpan saat tetangga kelaparan? Apakah ilmu dan teknologi cukup ketika solidaritas hilang? Amina bertemu dengan Farid, seorang agen pelayaran yang kembali dari pelayaran yang dipersingkat karena badai. Farid membawa kabar. Kapal-kapal tidak berani melaut, rute-rute dagang terganggu, pasar mulai menipis. Dalam pertemuannya dengan Amina, ada dua pilihan. Menutup gudang untuk menyelamatkan aset, atau membuka pintu untuk menampung pengungsi. Keputusan mereka menjadi simbol. Apakah komuniti menahan diri, atau memilih martabat bersama? Bab ini menutup dengan Amina meletakkan segenggam rempah di meja bersama. Tanda bahwa ujian pertama tidak selalu mendatangkan akhir, tetapi memanggil tindakan. Kabar mengenai perubahan cuaca dan rute laut menembus ke kota besar. Di pusat niaga, pasar-pasar yang biasanya riuh menjadi penuh bisik-bisik. Farid, yang dulu hanya mengurus logistik muatan besar, mendapati dirinya menghadapi keputusan yang menantang. Apakah mengutamakan barang dagangan berharga atau menyelamatkan manusia yang terdampar akibat badai? Farid kembali ke gudangnya dan menemukan beberapa keluarga yang melarikan diri dari gelombang. Ia menghitung kerugian dan melihat wajah-wajah yang basah dan lapar. Pilihan praktisnya, membuka pintu gudang, membagikan persediaan makanan, membuatnya kehilangan sebagian modal, tetapi ia menyelamatkan ratusan nyawa. Di kedai kopi dekat pasar, para pedagang mengadakan perdebatan. Beberapa menilai penyelamatan ekonomi sebagai jalan bertahan, yang lain menilai bahwa tanpa komunitas, hidup mustahil ada pasar. Seorang tokoh ulama kota mencoba menengahi diskusi. Ia menegaskan bahwa etika perdagangan memuat tanggung jawab sosial sebagai pondasi kepercayaan. Ketika pemerintah kota mencoba menetapkan kebijakan distribusi, jaringan informal muncul. Kelompok relawan mendata kebutuhan, jaringan tukang mengubah truk barang menjadi mobil evakuasi, dan tukang kebun membuka lahan untuk kebun darurat. Bab ini menyorot konflik antara kepentingan ekonomi jangka pendek dengan solidaritas jangka panjang. Bagaimana pasar bisa bertahan bila tisu sosialnya mendapat luka? Seorang dokter muda, Hana,
bergabung pada jaringan relawan medis. Ia melihat bahwa krisis kesehatan tidak sekedar soal obat, melainkan soal ketidakadilan distribusi. Dari sudut kliniknya, ia menyusun prioritas dan belajar membuat keputusan-keputusan sulit. Farid dan Hana menjadi tokoh sentral, saling melengkapi, logistik dan perawatan, dua pilar respon. Bab ini menutup dengan kota yang mulai berubah fungsi, dari pusat keuntungan menjadi pusat kemanusiaan. Kebijakan dan hati harus berjalan seiring. Ketika kabut tebal menutup ibu kota, jaringan informasi runtuh sebagian. Sinyal terputus, lampu lalu lintas mati, dan rumor menyebar lebih cepat daripada data. Lutfan, kepala jaringan tanggap darurat kota, dihadapkan pada struktur yang bergetar. Apakah mempertahankan protokol lama atau membentuk cara kerja baru? Ia memilih kombinasi, mendelegasikan otoritas ke komunitas lokal, membuka kanal komunikasi analog, dan menempatkan prioritas pada perlindungan penduduk rentan. Bab ini menampilkan proses kepemimpinan di ujian. Lutfan belajar bahwa otoritas yang paling efektif bukan yang memonopoli keputusan, tetapi yang mampu menyusun jaringan kepercayaan. Tetua kampung, petugas kesehatan, kelompok ibu, dan relawan. Di markas darurat, keputusan cepat diambil, penempatan titik air bersih, pembentukan jalur evakuasi manual, dan pengaturan dapur umum. Namun bukan tanpa konflik, ada penjarahan kecil yang menguji batas toleransi warga. Ada ketegangan antara tentara yang ingin menegakkan aturan keras dan warga yang meminta keleluasaan untuk menyelamatkan keluarga. Lutfan memilih bentuk kepemimpinan yang lembut tapi tegas, menegosiasikan hak dan kewajiban. Pada sisi lain, jaringan seni lokal membuat peta analog yang digambar di tenda, peta yang lebih akurat ketimbang peta digital dalam kondisi gangguan sinyal. Anak-anak menjadi kurir pesan, sementara warga tua mengembangkan sinyal cahaya sederhana untuk memberitahu lokasi aman. Bab ini menekankan bahwa inovasi praktis sering muncul dari keterbatasan. Ketika sistem modern runtuh, kearifan lokal dan improvisasi menjadi penentu kelangsungan hidup. Badai besar menggulung Sungai Hilir. Desa pesisir dan kota pelabuhan menjadi garis depan ujian fisik. Gelombang datang tak terduga, merobek jalan dan menenggelamkan kebun. Adegan-adegan penyelamatan mengisi narasi. Nelayan bergabung dengan tim penyelamat, perahu nelayan menjadi perahu evakuasi, dan warga membentuk rantai manusia untuk membawa orang tua melintasi arus deras. Suku-suku pedalaman yang selama ini jarang berkontak dengan kota, sekarang menampung pengungsi, membuka serta merelakan lahan. Dalam kekacauan itu muncul heroisme kecil. Seorang pemuda bernama Yusuf menanggalkan jasnya untuk menyelamatkan anak kecil dari puing. Dokter Hana menggunakan persediaan terakhir untuk menolong ibu melahirkan di tenda darurat. Farid mengkonversi gudang menjadi pusat distribusi dan dapur massal. Namun tragedi juga hadir. Ada rumah yang hilang, ada keluarga yang tak pernah kembali, dan ada pertanyaan moral. Siapa yang akan diselamatkan bila sumber daya? Rumah sakit darurat mengerjakan triase yang sulit. Prioritas hidup menjadi soal perhitungan etis. Namun, bab ini juga menunjukkan solidaritas luas. Negara-negara tetangga mengirim bantuan, jaringan pedagang mengalihkan rute dagang untuk membawa bahan pokok, dan organisasi komunitas memainkan peran koordinatif. Gelombang dan darah bukan sekedar kengerian. Mereka membersihkan ego, memaksa manusia beralih dari aku punya ke kita jaga. Di saat-saat paling kelam, perbuatan kecil menjadi cermin nilai. Pembagian air, bantalan, dan persembahan doa. Semua itu menyusun jaringan penyembuhan. Setelah badai mereda, komunitas berkumpul untuk bertanya, mengapa? Di perpustakaan kota yang terlindung, Amina membawa buku-buku tua, puisi, dan naskah hikmah. Mereka membaca bersama, tidak untuk mencari jawaban instan, tetapi untuk menanam makna. Diskusi melibatkan para tetua agama, ilmuwan lokal, dan pemuda yang haus pengetahuan. Sesi-sesi ini bukan debat dogmatis, ia dialog praktis, mengaitkan teks-teks lama dengan tanggung jawab baru, sosial, ekologis, dan moral. Seorang cendekiawan membawa contoh tradisi yang menekankan tanggung jawab kolektif, perlindungan yatim, pembagian sumber daya, dan kewajiban wakaf. Farid menghadirkan catatan logistik tentang apa yang salah dan bagaimana menata ulang sistem distribusi untuk menghadapi gelombang serupa. Hana memaparkan data epidemi dan menyarankan integrasi sistem kesehatan berbasis komunitas. Dari pertemuan itu muncul gagasan konkret, bank benih lokal,
cadangan air berbasis komunitas, dan kurikulum baru di sekolah yang menggabungkan literasi bencana. Bab ini menempatkan pencarian makna sebagai fase transformatif, bukan mencari kambing hitam, tetapi merumuskan lembaga dan praktik yang memperkecil kerentanan. Kata terakhirnya, krisis mengungkap bahwa teks-teks tua yang mengajarkan etika masih relevan bila ditranslasikan ke tindakan. Komunitas memutuskan bukan hanya membangun kembali gedung, tetapi membangun kembali cara hidup. Langit pagi itu berbeda. Kabut tipis menggantung di udara. Namun, ketika matahari naik perlahan, cahaya memecah partikel debu di atmosfer menjadi lingkaran bercahaya. Di ufuk timur, tampak dua matahari. Satu terang, satu samar. Orang-orang berhenti berjalan, kamera-kamera diangkat, doa-doa dipanjatkan, teriakan kecil terdengar di gang sempit. Ini tanda terakhir. Desas-desus menjalar lebih cepat daripada sinyal radio. Dalam hitungan jam, kota terbelah antara yang panik dan yang mencoba berpikir jernih. Yasir berdiri di ruang siaran darurat yang mereka dirikan di bekas gedung perpustakaan. Listrik belum sepenuhnya stabil, tetapi generator kecil cukup untuk menyalakan layar. Ia memutar ulang video dari berbagai sudut kota. Fenomena itu konsisten. Namun, ia juga melihat sesuatu yang lain, ketakutan di wajah manusia. Ia menghubungi seorang profesor fisika atmosfer di kota tetangga. Penjelasannya masuk akal. Kristal es mikroskopis di udara memantulkan cahaya dan menciptakan efek parhelion, matahari kembar. Tetapi di luar sana, orang-orang tidak menunggu penjelasan ilmiah. Seorang pria berdiri di tengah pasar, menyerukan agar semua orang menjual harta mereka dan bersiap ke bukit. Seorang pedagang obat menaikkan harga 5 kali lipat. Beberapa keluarga mengurung diri di rumah. Amina menyaksikan semuanya dengan dada sesak. Ia berdiri di depan kiosnya dan mengangkat suara bukan dengan teriakan, melainkan ketegasan tenang. Jika ini benar tanda besar, katanya, maka kita menghadapinya bersama, bukan dengan saling merampas. Kata-katanya sederhana, namun orang-orang mengenalnya. Mereka tahu ia telah membagi rempah ketika badai datang. Farid datang ke balai kota sore itu. Bersama Lutfan dan Hana, mereka mengadakan siaran terbuka. Penjelasan ilmiah dipadukan dengan pesan moral, bahwa ketakutan tidak boleh menjadi alasan untuk kehilangan kemanusiaan. Matahari perlahan turun. Dan ketika senja tiba, lingkaran kedua menghilang. Yang tersisa bukanlah pertanda kiamat, melainkan pelajaran bahwa krisis terbesar bisa jadi bukan di langit, tetapi dalam hati manusia. Pelabuhan Suli. Kontainer kosong menumpuk seperti bangunan tanpa jiwa. Rute dagang yang dulu ramai, kini hanya menjadi garis putus di peta. Yasir berjalan di antara mesin-mesin pabriknya yang berhenti berputar. Suara yang dulu memekakkan, kini digantikan gema sepi. Ia tahu jika ia menaikkan harga kain, ia bisa menutup kerugian. Tapi siapa yang akan membeli? Dan untuk apa? Malam itu, ia mengumpulkan para pekerja. Pabrik ini tidak lagi milik saya saja, katanya. Kita ubah menjadi milik bersama. Awalnya sunyi. Lalu seseorang bertanya, bagaimana caranya? Mereka menyusun sistem koperasi. Setiap pekerja memiliki saham, keuntungan dibagi rata. Produksi difokuskan pada kebutuhan lokal. Perubahan tidak instan. Ada kebingungan, perdebatan, bahkan konflik kecil. Namun perlahan, roda kembali berputar. Di luar, tukang kayu dan petani membentuk jaringan barter. Tepung ditukar kayu. Kayu ditukar kain. Kain ditukar sayur. Ekonomi yang lahir dari solidaritas terasa lebih nyata daripada angka-angka pasar global. Namun tidak semua senang. Seorang pengusaha besar mencoba menimbun bahan bakar. Truk bantuan ditahan. Ketegangan meningkat. Lutfan mendatanginya tanpa pasukan. Jika kota runtuh, katanya pelan, kekayaanmu tidak akan berarti. Setelah negosiasi panjang, bahan bakar dibuka untuk distribusi umum. Jembatan yang runtuh diganti dengan sesuatu yang tak terlihat. Kepercayaan. Rumah sakit darurat dipenuhi napas yang berat. Lampu-lampu redup menyala di atas ranjang yang disusun rapat. Hana berdiri di antara dua dunia. Harapan
dan kehilangan. 2 pasien, 1 ventilator. Waktu terasa lambat. Ia menimbang peluang hidup, kondisi tubuh, usia, kemungkinan pulih. Tangannya gemetar. Ia memilih anak kecil itu. Beberapa jam kemudian, pria tua di ranjang sebelah mengembuskan napas terakhir. Hana duduk sendirian di sudut tenda setelah semuanya selesai. Air mata jatuh tanpa suara. Keesokan paginya, keluarga pria tua datang. Ia bersiap menghadapi kemarahan. Namun putra lelaki itu memegang tangannya. Ayah saya selalu berkata, katanya, hidup adalah titipan. Terima kasih karena telah menjaga titipan yang masih panjang. Hana menutup mata. Malam itu, ia belajar bahwa penghakiman bukan selalu hukuman. Kadang ia adalah tanggung jawab yang harus dipikul. Anak-anak menanam di atap sekolah. Tanah dalam pot plastik, air ditampung dari hujan semalam. Tawa kecil terdengar saat benih pertama masuk ke tanah. Kota berubah pelan-pelan. Rumah-rumah memiliki sistem penampungan air. Dapur umum berubah menjadi pusat pelatihan gizi. Pasar memiliki papan transparansi harga. Farid membuka jalur perdagangan baru, lebih pendek, lebih adil. Amina membuka kelas berbagi cerita. Hana melatih relawan medis di aula sekolah. Orang-orang tidak lagi hanya bertahan. Mereka membangun. Musim kering datang lebih cepat dari perkiraan. Embun yang dulu menyelimuti ladang setiap pagi, kini jarang turun. Sungai yang mengalir dari pegunungan menyusut, memperlihatkan batu-batu yang selama ini tersembunyi di bawah permukaan. Air menjadi topik utama setiap percakapan. Di balai kota, perwakilan wilayah-wilayah sekitar berkumpul. Ada petani dari lembah utara, nelayan dari pesisir timur, dan pemimpin komunitas dari kota-kota kecil yang bergantung pada sungai yang sama. Peta besar dibentangkan di meja kayu. Garis biru sungai tampak seperti urat nadi. Jika hulu menahan terlalu banyak, hilir akan kering, kata seorang petani tua. Jika hilir membangun bendungan tanpa koordinasi, hulu akan banjir saat hujan deras. Sahut yang lain. Diskusi berlangsung panas, namun kali ini tidak ada teriakan yang berubah menjadi permusuhan. Semua tahu, tanpa kerjasama, semua akan kalah. Farid berdiri perlahan. Air bukan milik siapapun, katanya. Ia titipan yang mengalir melewati kita. Mereka menyepakati sistem distribusi bergilir. Sensor sederhana dipasang untuk memantau debit. Data dibuka untuk publik. Setiap wilayah punya tanggung jawab dan hak yang jelas. Perjanjian itu ditulis bukan dengan tinta mahal, tetapi dengan kesadaran bersama bahwa air lebih berharga dari emas. Ketika musim hujan akhirnya datang, sungai meluap. Namun kali ini bendungan dan saluran telah disiapkan bersama. Air mengalir tanpa membawa kehancuran. Orang-orang menyadari bahwa ancaman bukan hanya datang dari langit. Ia datang ketika manusia berhenti berbagi. Gempa kecil terjadi menjelang fajar. Dinding bergetar, gelas-gelas berjatuhan. Namun tidak ada kepanikan seperti dulu. Bangunan baru dirancang dengan fondasi fleksibel. Sekolah memiliki titik kumpul jelas. Sirene berbunyi teratur, bukan panik. Hana memeriksa rumah sakit, struktur berdiri kokoh. Sistem listrik cadangan aktif otomatis. Anak-anak berbaris keluar kelas dengan tertib. Mereka sudah berlatih berkali-kali. Gempa berhenti dalam 2 menit. Tak ada bangunan runtuh. Tak ada korban jiwa. Di lapangan, warga berkumpul. Bukan dalam tangis, melainkan dalam evaluasi. Apa yang perlu diperbaiki? Di mana retakan kecil muncul? Kota ini tak lagi membangun untuk terlihat megah. Mereka membangun untuk bertahan. Lutfan tersenyum, melihat papan pengumuman yang memuat laporan gempa dan rencana tindak lanjut. Dulu kita menunggu bencana untuk sadar, katanya pada Yasir. Sekarang kita belajar sebelum terluka. Kota itu mungkin kecil, tapi ia telah berubah menjadi laboratorium ketahanan. Dan ketahanan itu lahir dari kesadaran, bukan ketakutan. Dinding bekas gudang tua kini dipenuhi warna. Mural besar menggambarkan tangan-tangan yang saling mengangkat. Anak-anak mengecat bersama seniman lokal. Di sudut lain, panggung kecil didirikan.
Teater pertama pasca bencana dipentaskan malam itu. Ceritanya tentang seorang pria yang menimbun makanan saat krisis, lalu menyesal ketika melihat tetangganya kelaparan. Penonton tertawa, lalu terdiam. Seni menjadi cermin. Amina membuka kelas menulis cerita pengalaman pribadi. Orang-orang yang dulu memendam trauma, kini menuangkannya ke kertas. Hana melihat pasien yang dulu cemas, kini mulai tersenyum saat melukis. Kota belajar bahwa penyembuhan bukan hanya soal bangunan dan logistik. Ia juga tentang jiwa. Suatu malam, pertunjukan musik diadakan di tepi laut. Lampu-lampu kecil menyala seperti bintang di bumi. Lagu tentang harapan dinyanyikan bersama. Langit malam terasa lebih luas. Dan untuk pertama kalinya sejak badai pertama, tawa terdengar tanpa beban. Kisah kota itu menebar. Relawan dari negeri lain datang membawa teknologi sederhana. Panel surya portabel, sistem filtrasi air murah, benih tahan kering. Namun mereka tidak datang sebagai penyelamat. Mereka datang untuk belajar juga. Pertukaran pengetahuan terjadi di aula sekolah. Bahasa berbeda, tetapi niat sama. Yasir berdiskusi tentang model koperasi dengan tamu dari benua lain. Farid mempelajari teknik irigasi hemat air. Anak-anak bertukar surat dengan siswa dari kota jauh yang juga pernah dilanda badai. Kota itu tidak lagi terisolasi oleh krisis. Ia menjadi bagian dari jaringan ketahanan global. Ketika kapal kecil berangkat membawa hasil pertanian ke pelabuhan lain, orang-orang melambaikan tangan. Bukan hanya barang yang berlayar. Harapan juga ikut menyeberang laut. Suatu sore, langit kembali gelap. Angin bertiup kencang, lebih cepat dari yang diperkirakan. Namun kali ini tidak ada teriakan panik. Sirena berbunyi terkoordinasi. Relawan bergerak ke titik masing-masing. Pintu air ditutup sesuai jadwal. Rumah-rumah menyiapkan persediaan. Badai menghantam selama 6 jam. Pohon tumbang. Beberapa atap rusak, namun sistem bertahan. Ketika matahari muncul kembali, kerusakan segera ditangani. Tim evaluasi bekerja. Bantuan dibagi rata. Tak ada penimbunan. Tak ada harga melonjak. Badai itu bukan lagi monster menakutkan. Ia hanya ujian. Dan kota itu lulus. Pagi itu laut tenang. Matahari terbit seperti biasa. Satu, utuh, tanpa bayangan kembar. Yasir berdiri di dermaga. Amina berjalan membawa keranjang rempah. Hana berbincang dengan pasien yang kini sehat. Farid memeriksa papan jadwal distribusi. Mereka tidak menjadi pahlawan dunia. Mereka hanya menjadi manusia yang memilih untuk tidak menyerah pada ketakutan. Anak-anak berlari di tepi pantai. Ombak kecil menyentuh kaki mereka. Langit biru membentang luas. Akhir zaman yang mereka takutkan ternyata bukan tentang matahari yang terbelah atau bumi yang runtuh. Ia adalah kemungkinan manusia kehilangan nuraninya. Dan selama nurani itu dijaga, akhir bisa berubah menjadi awal. Kota itu berdiri, bukan sebagai tempat tanpa bencana, tetapi sebagai tempat yang tahu bagaimana saling menjaga. Matahari naik lebih tinggi. Cahaya menyinari bangunan, ladang, laut, dan wajah-wajah yang kini penuh keyakinan. Dunia mungkin masih menyimpan ujian, namun mereka telah belajar ketika hati bersatu, bahkan akhir pun bisa melahirkan fajar baru.